Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para kiai, para sepuh, diantaranya Kiai Haji Ahmad Gandhi, Al-Ustadz Ruslan, guru kita Al-Ustadz Muhammad Irfan, Sahibul Bait, Akhina Sandi, dan juga keluarga besarnya, para hadirin yang semua insyaallah kedatangan kita di tempat ini senantiasa mendapat rahmatnya Allah. Senantiasa dalam kehidupan kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, maka ini menjadi tanaman-tanaman yang berharga untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Indahnya tata cara yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, selalu mengkaitkan acara-acara dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan juga tak lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ulama-ulama kita senantiasa memikirkan keadaan umat, maka bagaimana cara agar umat selalu bergantung kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perayaan-perayaan diantaranya adalah tasyakuran di dalam pembukaan rumah, tasyakuran di dalam memasuki rumah, maka diadakan di situ berzikir kepada Allah, diadakan di situ berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Plus ditambah adanya tabligh, masya Allah, penceramah-penceramah dari awal, masya Allah, banyak, luar biasa. Itu ilmu-ilmu yang telah diutarakan. Apabila kita pakai, kita resepin, maka itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya dalam hati kita. Dan apabila seseorang terus dawam di dalam kebaikan-kebaikan itu, innaka in lazamtahu bitawajjuhin, sesungguhnya apabila kalian melazimkan, mendawamkan dengan sungguh-sungguh, badalaka nurun laisa kasyamsi wal badri, maka akan tampak pada kalian cahaya, bukan seperti cahaya matahari atau bulan. Walakin nurun minallahi waridun, akan tetapi nur yang datang, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atadzikru fi suratin nuri fastagri, yang mana telah disebutkan dalam surat An-Nur, Allahu nur samawati wal ard mathalan nurihi kamishkatin fiha misbah. Di akhir ayatnya dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi ini
kerjaan ulama-ulama kita mengambil kesempatan ketika ada perayaan-perayaan seperti ini, maka memasukkan bagaimana caranya ketika ada perayaan, kesempatan untuk memasukkan di hati umat cahaya. Nggak terasa diajak kumpul-kumpul sama tuan rumah, dikasih makan lagi, kan enak, betul? Dikasih makan, udah tinggal dengerin aja dah, duduk, pahalanya ada. Kenapa? Datangnya kita tuan rumah gira nggak? Gira. Karena dia pengen bikin acara, pengen orang datang. Datangnya kita pahala. Kenapa? Menggembirakan saudara kita muslim. Amal yang paling afdol adalah menggembirakan hati seorang muslim. Itu amal paling afdol. Plus kita datang ke tempat ini bukan sekedar kita makan hidangan atau menggembirakan, tapi juga kita dapat siraman rohani. Dapat siraman rohani yang pertama daripada berzikir. Tentu tadi ada zikir, ya. Paling enggak tahlil aja ada. Ratib, Masya Allah. Kemudian disusul dengan pembacaan maulid. Masya Allah. Ini sifatnya adalah siraman-siraman rohani yang dalam kehidupan kita ini sangat-sangat kita perlukan. Ada seorang ulama ditanya bagaimana apabila seseorang tidak mendapat siraman rohani, maka beliau menjawab, bagaimana seseorang apabila dia tidak mendapatkan makanan 3 hari. Maka jawabannya orang itu bisa meninggal dunia kalau nggak makan, nggak minum 3 hari. Maka beliau juga menjawab mengatakan, begitu juga seorang yang tidak masuk ke dalam dirinya nasihat selama 3 hari, tidak masuk siraman rohani di dalam dirinya 3 hari, maka hatinya juga dapat beku dan mati. Na'udzubillah. Orang kalau udah hatinya beku, orang sudah hatinya itu mati, itu umpama dia ada di zamannya Nabi, dia ikutnya rombongannya tuh rombongannya Abu Jahal. Kenapa? Hatinya mati. Yang ada kalau diajakin nasihat sombong. Kalau diajakin bertakwa kepada Allah, jawabannya alaikum anfusakum. Udah masing-masing tuh. Tapi alhamdulillah melihat wajah-wajah para hadirin dan hadirat yang datang dengan kegembiraan, menyambut kesenangan-kesenangan dengan perayaan, diikuti dan diikat hati kita dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan siraman-siraman rohani yang istimewa. Plus ditambah lagi dengan adanya mau'idhah hasanah. Penting. Mau'idhah hasanah ini penting. Karena kita ini perlu dengan nasihat-nasihat, perlu dengan motivasi-motivasi, khususnya di akhir zaman. Ini akhir zaman. Ini fitnah-fitnah, na'udzubillah, untuk orang mengajak kepada keburukan, mengajak dan menggiring orang kepada jalur-jalur yang jauh, menjauhkan diri dari Allah. Ini sekarang banyak banget medianya. Apalagi sekarang udah susah lagi dakwah ini, Masya Allah. Alhamdulillah kalau di sini masih bisa. Di mana-mana susah sudah dakwah. Ya mohon maaf, di Jakarta majelis saya banyak udah tutup dulu. Berapa banyak itu majelis di rumah, majelis taklim, kemudian di masjid, musolah, dan majelis-majelis taklim lainnya sudah.
apalagi kalau udah majelisnya ramai, tuh udah dah. Tapi inilah fakta yang ada di akhir zaman ya seperti ini. Makanya para dai juga dituntut, kalau dalam situasi seperti ini, bagaimana akal kita untuk terus mengembangkan dakwah, bagaimana agar dakwah terus berjalan. Alhamdulillah di sini aman insya Allah. Berkah insya Allah. Penyakit juga jauh insya Allah. Ya, ini satu hal yang insya Allah kalau dalam bahasa ilmunya ini nambah imun kita, nambah kekuatan tubuh kita. Tapi kita juga dituntut bagaimana menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dakwah untuk kita sampaikan kepada masyarakat umum. Ya alhamdulillah kita perbantukan dengan ada majelis. Kalaupun majelis itu tidak bisa berjalan dengan tatap muka, paling tidak ada istilahnya majelis, namanya majelis online ya. Saya biasanya kalau hari Rabu itu zuhur ada saya ngajar di Telkomsel Jakarta. Tapi karena memang dalam keadaan seperti ini ya nggak bisa. Tapi alhamdulillah terus berjalan dengan online. Jadi ngajinya ngaji online. Dah nggak apa-apa deh bagaimana caranya deh. Pokoknya intinya dakwah sampai kepada telinga-telinga umat. Intinya adalah sampainya dakwah kepada telinga-telinga mereka, masuk ke dalam hati mereka, menjadikan power untuk mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah dekat sama Allah, orang itu kalau sudah punya hatinya dekat kepada Allah, punya hubungan baik kepada Allah, ada rasa hati kepada Allah, ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa malu, ada rasa kangen kepada Allah, maka itulah yang membuahkan orang itu akan selalu dia beribadah kepada Allah. Makanya ngeri kalau orang nggak pernah tersentuh. Dari kecil nggak pernah tersentuh agama, nggak pernah dengar nasihat, nggak pernah dengar bagaimana kematian, nggak pernah dengar bagaimana alam kubur, alam barzakh, nggak pernah dengar bagaimana akhirat. Akhirnya apa? Nggak percaya kepada akhirat. Na'udzubillah. Kalau udah nggak percaya kepada akhirat, akhirnya dia di dalam dunia yang dipikirkan bagaimana caranya untuk mendapat dunia sebanyak-banyaknya, walaupun harus mengorbankan orang banyak. Nggak punya keyakinan sama Allah, nggak punya keyakinan akan hari akhirat. Hari akhirat dia ragu. Apa sebabnya? Nggak pernah ngaji, nggak pernah dapat bimbingan, nggak pernah ada siraman, hatinya jadi beku dan bahkan hatinya mati. Naudzubillah. Makanya peranan dalam dakwah ini sangat penting. Terima kasih kepada tuan rumah yang memediasi ini, ya, membuat sarana seperti ini. Dalam acara tasyakuran, memang acara tasyakuran buka rumah ini, rumah baru sunnah hukumnya. Ya, innal wala'i ma'asyaratun ma'wahidin. Walimah itu dalam syariat ada 10 tambah 1, 11. Di antaranya ketika orang bangun rumah. Itu memang sunnah bikin walimah. Bukan walimah nikah aja, kita kan tahunya walimah nikah ya, walimah nikah atau walimatul khitan gitu. Nah ini juga walimah juga nih, tasyakuran buka rumah. Bagusnya lagi dibacakan surat Al-Baqarah ya, untuk rumah yang baru khususnya bacain surat Al-Baqarah. Dan baiknya lagi bacakan tangga ini, sepanjang-panjangnya tangga nih,
itu satu tangga saya baca satu khatam Quran. Satu anak tangga satu khatam Quran. Ya, tangga keduanya khatam Quran, tangga ketiga terus sampai ujung. Masya Allah. Khatam Quran itu satu tangga. Masya Allah. Kita ya paling enggak lah dibagi-bagi deh, yang penting ada khatam Quran di rumah. Ya, di sini udah bagus, tadi ada tahlil, ada pembacaan ratib, kemudian pembacaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Keberkahannya ada, makanya jangan jadikan rumah kita kayak kuburan. Nggak ada pengajian, nggak ada zikir, nggak ada selawatan. Bikin di rumah kita juga. Walaupun sama keluarga aja dah turu-turu misalnya, karena lagi pandemi kayak gini misalnya, ya udah baca di rumah kita. Jangan kosong, jangan rumah kita kayak kuburan. Akhirnya ntar yang masuk diisi oleh setan. Orang kan adab-adabnya juga punya rumah ada. Masuk ke rumah, jangan lupa baca doa, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa juga baca ayat kursi. Kenapa? Karena kalau dia nggak baca-baca, main masuk aja ke rumah, itu dari luar ada yang nempel sama dia, ngikut ke dalam, jadi nggak ganggu. Itu bisa. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan ketika seorang masuk rumah itu baca bismillah. Jadi setan nggak ngikut. Masuk rumah nggak baca bismillah, setan ngikut. Plus makan nggak baca bismillah, ikut lagi tuh setan, makan kenyang deh tuh setan. Maaf berhubungan sama suami istri nggak pakai bismillah, setan ikut juga. Naudzubillah. Pantes kalau punya anaknya bangor banget. Dibilanginnya susah, disuruh sholatnya waduh luar biasa. Ya udah banyakin istighfar dah orang tuanya deh. Banyakin istighfar, insya Allah Allah jaga kita semuanya ya. Insya Allah Allah pelihara semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sedikit yang saya ucapkan. Mudah-mudahan kita berharap ini bermanfaat buat kita dan menjadi cahaya di rumah kita. Ya, jangan lupa nanti di rumah kita baca ratib. Tadi itu ratib baca di rumah. Itu ratib luar biasa. Itu yang ngarang tuh Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang wali kutub, pimpinan para wali. Gak sembarangan. Beliau nyusun begitu, kalau tidak ada isyarat nggak bikin beliau. Beliau orang istimewa, banyak daripada wirid-wirid. Ini baca ratib nih. Dulu saya pernah ngaji, ada di Habib Muhammad Al-Hamid, almarhum udah meninggal, namanya Habib Muhammad Bulu panggilannya. Ada satu orang di situ yang ngaji juga ikut. Dia dulu orang kita, orang Indonesia, dia kerjanya di kedutaan Indonesia yang ada di Inggris. Subhanallah, di sana ada satu perempuan katanya itu kesurupan. Ada yang bikin lah, ada yang guna-guna, ada yang bikin. Itu perempuan mau loncat dari tingkat 2 apa dari tingkat 3 mau loncat ke bawah. Masya Allah. Akhirnya dia cari nih, orang sana kan nggak paham. Intinya siapa nih? Yang dukun-dukun yang bisa. Dianggapnya begitu aja deh. Buat ngobatin, panggil orang sono, nggak bisa, nggak baik-baik. Akhirnya itu ada tuh orang Indonesia tuh, pikir orang Indonesia rajin sholat, wah itu dikira bikin dukun deh tuh, dianggapnya. Artinya bisa deh tuh. Panggil. Begitu dipanggil, dibilang tolong obatin ini, lagi sakit. Dia bingung. Ketika dia bingung, dia ingat, oh iya saya bisa baca ratib, ya udah. Ambil air.
Ambil air dibaca aja tuh ratib di air. Emang biasa wiritannya dia tuh ratib. Itu begitu dia baca itu orang teriak-teriak di dalam. Wah panas, wah teriak-teriak. Sampai pembacaan ratib selesai, airnya suruh cepretin ke dia, cepretin hilang itu semuanya. Baik. Subhan, ratib nggak sembarangan. Wah, ini saya buka begini nih harusnya bayar nih. dapat pegangan berarti. Ya, tapi memang beliau berikan itu untuk kita gratis. Yang penting kita amalkan. Ya, yang penting kita amalkan tuh ratib. Baca di rumah-rumah kita setiap hari, bagus baca. Ya itu buat benteng di rumah kita juga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, dijadikan ilmu-ilmu kita ilmu yang senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Sahibul Bait, Allah berikan keberkahan, Allah berikan anak-anak semua keturunannya menjadi anak-anak yang baik, dan juga kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.